Halo guys, selamat sore. Nama gue Caca. Di sini gue baru pertama kali join ke podcast ini. Terus sebenarnya sih kejadian horor di hidup gue itu banyak banget. Tapi mungkin ini kali ya yang paling horor gitu. Karena gue tuh sebenarnya bukan tipe orang yang percaya sama hal-hal kayak gituan. Kayak gue tuh menganut menganut pemikiran yang ya udah gitu, dunia manusia sama dunia orang mati tuh udah nggak bisa barengan gitu. Tapi hal-hal itu tuh kayak sebenarnya bertolak belakang sama apa yang gue alamin di kehidupan nyata gitu, sama pikiran gue sendiri tuh kayak bertolak belakang. Dan gue itu hampir setiap kali pindah ke tempat kerja itu pasti mengalami hal-hal horor. Cuma yang mau gue ceritain kali ini adalah bukan di tempat kerja doang, bukan di tempat kerja gue maksudnya, tapi gue mau ceritain tentang di tempat kerja nyokap gue waktu gue kecil gitu. Jadi dulu tuh umuran 10 tahunan gitulah, gue tuh ngikut nyokap gue kerja. Pas banget waktu itu gue kelas 5 SD lah ya. For your information, jadi gue itu sekolahnya 1 tahun lebih cepat. Jadi gue tuh umur 5 tahun udah kelas 1 SD karena gak mau TK waktu itu. Jadi orang tua gue udah masukin gue ke SD itu umur 5 tahun. Terus jadi umur 10 tahun tuh gue udah kelas 5 SD lah. Pokoknya antara kelas 5 kelas 6, intinya antara 10 sampai 11 tahun pas umur gue segitu. Nah, nyokap gue itu pernah kerja jadi tukang masak di salah satu rumah orang Cina gitu, di perumahan daerah Bintaro. Tapi gue nggak mau nyebutin perumahannya apa, karena sekarang orang Cinanya juga udah nggak tinggal di situ sebenarnya. Dan nyokap gue juga udah pindah kerja sebenarnya, udah nggak di situ. Jadi waktu itu yang terjadi adalah kalau nggak salah ya, orang Cina di rumah itu pergi lah, nggak tahu liburan nggak tahu apa. Karena waktu itu gue masih kecil jadi gue nggak ingat. Yang gue tahu rumah itu kosong. Di rumah itu ada pembantu satu, sebut aja Mbak El lah ya namanya, Mbak El namanya. Nah, dia itu memang nginep di situ tinggalnya, dan dia itu masih muda umurnya. Jadi nyokap gue juga udah nganggap dia itu kayak anak. Bedanya waktu itu gue 10 tahun umurnya, dia itu udah 20 tahunan gitu, kayak mbak gue, kayak kakak gue banget gitu. Terus dia tuh sayang banget sama gue, kayak ke adik beneran. Bahkan setiap kali dia gajian tuh dia selalu traktir gue. Dan sedihnya sebenarnya si Mbak El ini udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Terus singkat cerita, gue nginep lah di rumah orang Cina itu, disuruh sama Mbak El ini. Nyokap gue juga disuruh, karena memang sebenarnya nyokap gue yang disuruh, tapi karena gue dari kecil tuh nggak bisa lepas sama nyokap gue, akhirnya gue putuskan buat oke lah, gue ngikut nyokap gue nginep di rumah orang Cina ini. Dan kita tuh tidur di kamar pembantu, di kamarnya si Mbak El ini. Kamar itu benar-benar kecil, kayak cuma 2x3 gitu doang lah. Bahkan ada lemari kecil doang gitu di pojokan, sama tempat tidur, tapi dia tuh ranjang susun, jadi kayak ada tingkatnya gitu. Nah, karena nyokap gue ini orangnya sebenarnya nggak bisa panas kan, jadi dia tuh harus kena udara gitu, kena kipas. Singkat cerita, gue tidur lah tuh malam-malam, dan posisinya kamar itu adanya deket garasi mobil, ya kan. Dan mobil waktu itu lagi kosong karena lagi nggak ada di situ. Mobilnya tuh nggak lagi diungsiin lah kemana, gue nggak tahu. Waktu itu memang garasinya kosong malam-malam. Terus tiba-tiba udah malam datang, kita tidur semua. Gue tidur di kasur sama Mbak El. Nyokap gue tidurnya di lantai pakai kasur lipat di bawah, di depan kipas angin gitu, kipas angin kecil. Nah, itu tuh kasur sebenarnya cuma muatnya 1 orang. Cuma karena si Mbak El ini badannya bener-bener kecil, bener-bener ramping gitu loh. Bahkan gue sama dia aja gedean gue badannya, gedean anak 10 tahun dibandingkan mbak-mbak umur 20 tahun gitu. Terus
gue tidur dan gue juga udah sayang banget gitu sama dia. Jadi gue tuh kayak nggak pernah ngerasa canggung gitu tidur di samping dia. Terus pas malam tiba udah nggak ada yang aneh tuh, belum ada yang aneh maksudnya, sampai akhirnya sekitar jam 1 atau jam 2 malam gue kebangun, gue haus ceritanya sama pengen pipis. Tapi yang namanya anak umur 10 tahun, gue gak ngerti apa yang terjadi sama badan gue. Tapi yang gue sadar saat itu adalah badan gue tuh gak bisa gerak gitu loh. Badan gue gak bisa gerak, badan gue gak bisa, bener-bener literally gak bisa gerak, kayak kaku. Mungkin kalau sekarang disebutnya sleep paralysis kali ya, paralysis, I don't know lah itu, pokoknya kayak ketindihan gitu kali ya. Akhirnya gue mencoba tuh untuk gerak waktu itu kan, tapi bener-bener gak bisa, kayak ada yang nahan tubuh gue gitu kan. Dan waktu itu gue anak umur 10 tahun dan gak ngerti apa-apa. Akhirnya gue waktu itu cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. 15 menit kemudian tubuh gue udah bisa gerak lagi. Tapi ada hal yang bikin gue ngeganggu. Jadi gue itu tidurnya belakang-belakangan sama si Mbak L ini. Jadi punggung ketemu punggung gitu loh. Si Mbak L madep ke kanan, gue ngadep ke kiri ke arah tembok. Pas gue mau nengok atau gue mau muter kepala gue di ujung mata. Jadi kita tuh kalau sebenarnya kita tuh bisa kan ngelihat sesuatu dari ujung mata gitu tanpa kita ngelihat ke suatu objek itu gitu. Tapi kita bisa ngelihat gitu. Di ujung mata gue ada cewek lagi duduk di tepi ranjang. Yang which is itu jaraknya mungkin 4 jengkal kali ya dari kaki gue gitu. Dan itu gue bener-bener shock setengah mati. Gue ngeliat dengan legit, itu bener-bener jelas itu cewek duduk sambil nunduk, pakai baju warna putih, rambutnya panjang, nunduknya tuh kayak orang sedih, terus rambutnya tuh dikedepanin gitu, bener-bener itu jelas cewek. Gue sampai mikir itu si Mbak L, tapi ngapain gitu kan malam-malam dia duduk di tepi ranjang dengan muka sedih kayak gitu, kayaknya nggak masuk akal, nggak make sense aja gitu buat gue. Terus gue diemin, gue cobalah untuk nyari sesuatu kayak misalkan apa gitu yang bisa gue gunain buat mukul dia gitu. Tapi sekali lagi tangan gue mulai nggak bisa gerak. Terus gue bacaan tuh ya dalam hati, apa aja gue baca, mau surat Anas kayak Al-Falaq kayak gue baca. Beberapa menit kemudian gue bisa gerak lagi. Terus karena gue nggak berani nengok ke belakang, gue pakai sikut gue gitu loh buat nyari di belakang gue tuh ada si Mbak El apa enggak. Dan itu ada, gue ngerasain. Kenapa alasan gue nggak mau langsung nengok? Karena gue ngeri, takutnya yang di samping gue itu bukan Mbak El malah justru, ya kan? Gue tuh gila anjir, gue cerita ini aja sih masih merinding karena itu tuh kayak nyata gitu loh. Dan itu gue bener-bener kayak first time melihat sosok kayak gitu di depan muka gue gitu. Udah gitu itu cewek nggak mau hilang, nggak mau pergi, intinya diem aja di situ sampai lama banget. Bayangin gue melek jam 1:30 apa jam 1 apa jam 2 gitu, gue nggak lupa, antara 1-2 sampai jam 4 subuh dia nggak mau hilang, masih di situ. Jam 4 gue udah saking keselnya, gue pengen tidur karena anak umur 10 tahun malam-malam melek itu capeknya bukan main, ya kan? Apalagi kita harus ngadepin yang namanya hal-hal kayak gitu, tuh kan. Akhirnya gue saking keselnya gue nangis, terus gue teriak namanya nyokap gue teriak mama gitu, gue teriakin mama gue kenceng banget. Nyokap gue bangun, terus dia nyalain lampu. Disitulah si
si mbak-mbak yang dulu di tepi ranjang itu hilang. Gue udah nggak tahu tuh dia kemana. Gue juga nggak peduli. Terus besok paginya gue nggak berani kan cerita. Gue diem aja, bener-bener diem. Bahkan gue sampai nggak berani mandi. Gue bilang gue mandinya nanti kalau udah pulang ke rumah gue sendiri. Gue akhirnya langsung pulang. Gue langsung ngajak nyokap gue pulang. Nyokap gue tuh kayak orang bingung kenapa gue ketakutan. Gue bilang nanti gue ceritain. Akhirnya si Mbak L ini juga karena di rumah gak ada orang, dia akhirnya mutusin buat main ke rumah gue. Nyampe di rumah gue ceritain tuh semuanya. Gue bilang ke dia bahwa apa yang gue alami tadi malam itu beneran nyata. Gue bener-bener ngeliat itu orang, itu sosok lah intinya. Akhirnya kita tuh bingung kan, karena si Mbak El sendiri udah sering sendirian di rumah segede itu rumah 3 lantai gede banget. Kenapa gue yang baru ke situ digangguin? Akhirnya pas si bos ini, si orang Cina ini pulang, diceritain lah sama si Mbak El bahwa apa yang gue alami itu. Terus dari situ si orang Cinanya ini cuma ngomong begini, oh itu, iya dia memang ada di sini. Akhirnya dari yang tadinya gak percaya 100%, gue jadi 50-50 gitu. Jadi gue sekarang lumayan percaya bahwa dunianya mereka tuh sebenarnya ada, dan kita tuh gak boleh untuk bilang gak percaya gitu. Saat ini sih gue percaya aja gitu. Jadi kalau ada orang yang ceritain horor ke gue, ya gue tetap oke, memang dunianya dia memang ada gitu. Tapi gue juga gak terlalu kayak apa ya, kayak maksudnya nggak terlalu kayak ini banget lah gitu, percaya banget juga enggak, tapi gue tahu dunianya dia ada, udah cukup itu aja sih. Sekian kali ya dari gue, maaf kalau ceritanya terus tutur kata gue juga agak belibet, soalnya ini pertama kali bikin kayak beginian. Semoga dinikmati dengan baik. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.